Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafian Asraf Situmorang dengan NIM 200594146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sosial Media Marketing, Online Customer Experience, dan Sales Promotion berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone. Studi kasus Sumber Smartphone Kota Padang. Pada bab 1 ini membahas tentang latar belakang. Untuk latar belakangnya ialah perkembangan dan kemajuan teknologi dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring berjalan dengan perkembangan zaman. Industri smartphone telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan konsumen terhadap smartphone semakin tinggi dan banyak merek dan model yang tersedia di pasaran. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk smartphone. Perkembangan teknologi dalam industri smartphone terjadi dengan cepat. Fitur-fitur baru seperti kamera yang lebih baik, kecerdasan buatan, konektivitas 5G, dan desain inovatif terus muncul. Hal ini dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen karena mereka tertarik untuk memiliki smartphone dengan fitur terbaru. Media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Melalui media sosial, konsumen dapat mengakses informasi luas dan rekomendasi tentang produk smartphone. Faktor-faktor seperti pengaruh teman, selebriti, dan influencer media sosial dapat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Pengalaman pengguna dengan merek dan model smartphone tertentu dapat mempengaruhi niat beli mereka di masa depan. Pengalaman positif seperti kepuasan dengan kinerja, daya tahan baterai antarmuka pengguna, dan layanan pelanggan dapat meningkatkan niat pembelian konsumen. Selanjutnya, mengidentifikasikan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama ialah melihat sejauh mana pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli smartphone di sumber smartphone Kota Padang bagi pribadi konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah kesadaran masyarakat Kota Padang tentang pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli smartphone di sumber smartphone. Yang ketiga ialah mengetahui pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion melalui strategi pemasaran diimplementasikan oleh sumber smartphone terhadap minat beli konsumen di Kota Padang. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk mempermudah penafsiran dan menyingkirkan kesalahan dalam penelitian, karena banyak elemen permasalahan yang akan dibahas, penulis kemudian membatasi penelitian ke dalam sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone. Studi kasus sumber smartphone Kota Padang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah, seberapa besar pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone. Yang kedua ialah, apakah pengalaman pelanggan secara online berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Yang ketiga ialah, bagaimana pengaruh promosi penjualan atau sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Yang keempat, bagaimana interaksi antar sosial media marketing, customer experience, dan sales promotion dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Yang pertama, besar pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone. Yang kedua ialah pengaruh pengalaman pelanggan terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Yang ketiga ialah pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Yang keempat adalah pengaruh interaksi antar sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di sumber smartphone Kota Padang. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadikan landasan bagi masyarakat untuk berpikir
dan bertindak mengenai seberapa besar pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone. Manfaat praktisnya ialah bagi peneliti menambah pengetahuan dalam berpikir serta menambah ilmu yang sudah diperoleh selama masa kuliah sekaligus sebagai pemenuhi tugas akhir. Selain itu mengetahui kesadaran masyarakat akan pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone. Yang kedua ialah bagi akademisi, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu atau bahan kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan pengaruh sosial media marketing, online customer experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan pada bab 2 ialah pertama, kajian teori. Minat beli merupakan perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap produk yang menunjukkan keinginan seorang untuk membeli. Yunus dan Rashid 2016. Tulipa dan Muljani 2017 mengemukakan niat beli yang dinyatakan merupakan bagian dari perilaku komponen dalam sikap mengonsumsi perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmen yang mereka buat pembelian. Menurut Lovelock dan Wright 2011, niat beli muncul setelah proses evaluasi alternatif. Dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat rangkaian pilihan tentang produk yang dibeli dari yang terdaftar dan menarik satu. Minat beli seseorang berhubungan erat dengan perasaan. Kalau seorang merasa bahagia serta puas kalau melihat suatu produk ataupun jasa, sehingga itu akan menguatkan minat beli seseorang. Basu Swasta dan Irawan 2005 dalam jurnal Relatif 2018. Selanjutnya ada beberapa faktor dapat membentuk minat beli konsumen menurut Kotler 2008, yaitu sikap orang lain. Mengetahui sejauh mana perilaku orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang hendak tergantung pada dua perihal, ialah intensitas watak negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motif konsumen buat menuruti kemauan orang lain. Yang kedua ialah faktor yang tak terantisipasi. Faktor ini kedepannya dapat menggantikan pendirian konsumen dalam melaksanakan pembelian. Selanjutnya, menurut Ferdinand 2002 dalam Latif 2018, minat beli bila diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional, yaitu kecenderungan seorang untuk membeli suatu produk. Yang kedua, minat referensial, yakni kecenderungan seseorang untuk mereferensi suatu produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yakni minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang mempunyai preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini bisa dapat digantikan bila terjalin sesuatu dengan produk preferensinya. Yang terakhir adalah minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang senantiasa mencari informasi mengenai produk yang diminati serta mencari informasi untuk menunjang sifat-sifat positif dari produk tersebut. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang pertama adalah pengaruh sosial media marketing, brand awareness, dan word of mouth terhadap minat beli smartphone Samsung oleh Endah Prihartini dan Haris Fauzi. Yang kedua ialah pengaruh sosial media marketing, online customer review, dan religiositas terhadap keputusan pembelian konsumen Shopee di masa pandemi COVID-19 dengan minat beli sebagai variabel intervening oleh Ahmad Nurrokim dan Emi Widiastut. Yang ketiga ialah pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli konsumen smartphone Vivo oleh Mutia Safitri, Lina Aryani, dan Nobelson. Berikut kerangka konseptual. Dapat disimpulkan dari kerangka konseptual tersebut ialah terdapat 4 hipotesis. Yang pertama ialah hipotesis 1, sosial media marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Hipotesis kedua, online customer experience memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, hipotesis ketiga, sales promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Dan hipotesis yang terakhir ialah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel online customer
experience, dan sales promotion terhadap minat beli konsumen secara simultan. Selanjutnya masuk ke bab ketiga, ialah metode penelitian. Desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan model. Desain penelitian adalah purposive sampling, adalah pengambilan sampel yang menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diliti. Sugiono 2018. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini adalah sesuai untuk digunakan penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang digunakan yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiono 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei yang berlokasi di Sumbar Semapon, Kota Padang. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi sendiri ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa menjadi pusat semesta penelitian populasi. Dalam penelitian ini adalah orang-orang pengaruh melakukan pembelian smartphone di Sumbar Smartphone, Kota Padang. Untuk sampelnya ialah objek dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian ini adalah sebagian yang diambil dari populasi yang ditentukan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel dipilih menggunakan sistematik random sampling, yaitu memilih sampel secara acak sistematik bertujuan untuk sampel yang terpilih nantinya dapat mewakili populasi dengan beberapa pertimbangan atau syarat tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pertimbangan tersebut ialah yang pertama adalah masyarakat Kota Padang yang bertransaksi di Sumbar Smartphone. Yang kedua adalah pernah atau sedang yang bertransaksi di Sumbar Smartphone. Yang ketiga ialah melakukan transaksi di Sumbar Smartphone dengan impulsif. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel endogen. Variabel endogen adalah setiap variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel lain atau variabel yang nilainya ditentukan oleh dalam model. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel endogen adalah minat beli konsumen. Selanjutnya, variabel eksogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model dan dikenakan pada model. Dan perubahan eksogen adalah perubahan pada variabel eksogen. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah social media marketing sebagai X1-nya, online customer experience sebagai X2-nya, dan sales promotion sebagai X3-nya. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kuantitatif. Responden dibagikan kuesioner yang harus diisi lengkap. Sebelum mengisi kuesioner, para responden diminta untuk mengisi inform konsep terlebih dahulu sebagai bukti ketersediaan menjadi responden. Responden diminta untuk mengisi sendiri dan langsung dikembangkan kepada peneliti. Selanjutnya, fokus instrumen penelitian yaitu bentuk instrumen. Instrumen penelitian dijadikan sebagai alat pengukur untuk sebuah penelitian. Menurut Ghazali 2016, instrumen penelitian itu sendiri yaitu alat yang digunakan dalam pengukuran fenomena alam maupun sosial yang sedang diteliti. Maka dari itu, secara spesifik, semua fenomena ini disebut sebagai variabel penelitian. Adapun bentuk instrumennya ialah pengujian instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif terbagi lagi menjadi verifikasi data, menghitung nilai jawaban, dan total capaian responden. Selanjutnya, analisis induktif. Ada uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dan terakhir adalah uji hipotesis, yaitu berupa uji T. Mungkin sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.